Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Wulandari, NPM 2022010027. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu analisis film The Intern dari Robert De Niro dan Anne Hathaway tentang nilai moral. Dengan anggota kelompok, yang pertama Brian, yang kedua Laresia, yang ketiga Adib Hidayatullah, yang keempat Algila Ayu, yang kelima Angelina Gunawan, yang keenam Caroline Putri, yang ketujuh Desi Dwi, yang kedelapan Dewi Agustina, yang kesembilan Endang Muftia, yang ke-10 Fanya Rinko, yang ke-11 Fitria Putri, yang ke-12 Hardianti Rukwani. Yang pertama, latar belakang. Generation GAP adalah istilah yang digunakan untuk perbedaan nilai-nilai, sikap, dan gaya hidup antara generasi yang lebih tua atau yang lebih muda. Sangat berbeda dari generasi sebelumnya atau yang belakangan, sehingga mereka tidak memiliki kesamaan dan tidak memiliki hubungan apapun. Generasi yang lebih tua memiliki kontrol lebih besar atas bagaimana masalah apapun akan ditangani dan bagaimana sumber daya akan dibelanjakan. Generasi muda biasanya tidak memiliki suara dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, manfaat dari setiap keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa kemungkinan besar akan mengutamakan mereka. Isu Generation GAP merupakan isu global yang dialami oleh hampir semua orang. Perbedaan pola pikir dan sudut pandang antara individu yang berbeda. Generasi menjadi pemicu konflik di antara individu satu dengan individu lain. Konflik akibat perbedaan generasi dapat menjadi cerita menarik untuk dikemas menjadi sebuah cerita. Media massa dan bentuk teknologi komunikasi lainnya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membantu membentuk opini publik dan pengaruh yang sangat besar dan sentimen yang mendasarinya. Surat kabar, TV, dan radio merupakan sumber penting informasi dasar tentang seseorang lain dan tempat lain, dan ini sendirinya membantu pemahaman jika disajikan dengan cara yang adil dan non-inflamasi. Tujuan: mampu memahami pengertian generation GAP, mengidentifikasi generation GAP pada lansia, dan menunjukkan generation GAP pada lansia di berbagai konteks kondisi. Yang bab kedua, analisis video. Yang pertama, definisi atau pengertian. Fenomena yang disebabkan karena adanya perbedaan sikap antar individu yang berasal dari kelompok usia yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan konflik atau jarak. Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya pemahaman antar individu, seperti pada organisasi yang di dalamnya terdapat beberapa generasi dengan berbagai jabatan. Yang kedua, generation pressure. Orang-orang yang memiliki tekanan atau peran ganda yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap anak atau keluarga atau orang tua yang masih tinggal dalam satu rumah. Generasi ini dapat membuat seseorang memiliki jumlah tekanan yang lebih kuat dan dapat berakibat negatif pada kondisi kesehatan seperti peningkatan kecemasan dan stres. Yang ketiga, generation konflik. Perselisihan yang muncul ketika nilai, keyakinan, dan perilaku satu generasi berbenturan dengan generasi lainnya. Jenis konflik ini sering terlihat di tempat kerja, karena generasi yang berbeda memiliki gaya kerja dan gaya komunikasi yang berbeda. Biasanya, konflik generasi seringkali merujuk kepada anggapan konflik antara rekan kerja satu dengan yang lain, atau bisa juga dengan atasan di tempat kerja. Analisis video, generation GAP, pressure, dan konflik sesuai topik atau tema yang dibagi. Yang pertama, analisis video generation GAP. Kisahnya, yang mengikuti seorang duda berusia 70 tahun yang menjadi karyawan magang senior di situs mode online. Menceritakan tentang Ben Whittaker, yaitu pria pensiunan berusia 70
tahun yang telah memiliki anak dan cucu. Namun, karena Ben selalu bekerja lebih awal, bahkan hingga lembur, lama-lama dia bosan dan merasa pusing karena di rumah terus. Akhirnya, Ben mendaftar pekerjaan tersebut. Apalagi, suatu hari Ben berhasil merapikan sebuah meja di kantor yang selama ini selalu berantakan. Ben juga pernah membantu mengantarkan Jules pulang setelah bosnya itu mabuk hingga satu hari. Sebuah perusahaan online shop bernama About the Fit membuka lowongan program magang senior. Di kantor, Ben merasa terpesona dengan karyawan wanita senior bernama Fiona atau Rene Russo. Hingga akhirnya mereka menjalani hubungan. Setelah mereka bekerja beberapa lama di About the Fit, Ben menjadi sangat loyal pada Jules. Yang kedua, analisis video generation pressure. Jules Austin yang sukses dalam karir ternyata banyak kelemahan dalam sisi kehidupan yang lain. Suaminya yang memutuskan berhenti bekerja di tengah karir yang gemilang dan menjadi bapak rumah tangga untuk anak semata wayang mereka. Kemudian waktu ternyata mulai berselingkuh. Austin juga ternyata tidak memperhatikan waktu istirahat dan makan dengan baik. Belum lagi ibunya yang super perfeksionis yang kerap menelponnya di berbagai kesempatan. Tantangan berat, perkembangan perusahaan yang semakin berkembang pesat, membuat Jules Austin dan rekannya mulai berpikir dan mencari CEO baru. Pasalnya, sang investor yang menginginkannya adalah CEO yang baru pengganti Jules Austin, yang dianggap kurang cakap untuk mengelola perusahaan untuk menjadi lebih besar. Di tengah kegalauan dan tekanan yang dirasakan, Jules Austin akhirnya memutuskan kontrak calon CEO baru di San Francisco. Hingga suatu waktu, Ben dan suami Matt atau Address Home menemui secara terpisah. Matt mengatakan dirinya meminta maaf dan berupaya memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Sementara Ben mengatakan hal yang membuat Jules Austin kembali bersemangat menjalankan semangat hidup dan pekerjaannya tentu dengan cara yang lebih sehat. Ben kira-kira mengatakan jika Jules Austin adalah potret pekerjaan yang memiliki semangat, kewibawaan, dan kreativitas terbaik yang pernah dilihatnya dalam membangun sebuah perusahaan. Yang ketiga, analisis video generation conflict. Film ini bercerita tentang Ben Whittaker atau Robert De Niro, seorang pensiunan berusia 70 tahun dengan anak dan cucu. Namun karena tidak terbiasa menganggur dan merasa sendiri, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Sehingga suatu ketika sebuah perusahaan fashion online bernama About the Fit membuka lowongan untuk program magang bagi para senior. Ben selalu bekerja lebih cepat dari jadwal, bahkan lembur. Itu salah satu yang membuat Jules luluh. Hingga akhirnya mereka dekat. Jika Anda menonton film ini dan melihat adegan demi adegan, keduanya terlihat seperti bos dan karyawan. Terkadang teman, terkadang ayah dan anak. Berikut 5 hal menarik yang bisa dipelajari dari The Intern. Yang pertama, tim lebih baik ketika beberapa generasi terlibat. Yang kedua, belajar dari satu sama lain. Yang ketiga, semua orang ingin merasa percaya diri dan aman. Yang keempat, bekerja lebih menyenangkan dengan teman baik. Yang kelima, obsesi pada pekerjaan dapat berdampak buruk pada kehidupan pribadi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Generation GAP adalah istilah yang digunakan untuk perbedaan nilai-nilai, sikap dan gaya hidup antara generasi yang lebih tua atau yang lebih muda, sangat berbeda dari generasi sebelumnya atau yang belakangan sehingga mereka tidak memiliki kesamaan dan tidak memiliki hubungan apapun. Tidak dapat diabaikan bahwa ada perbedaan antara generasi GAP yang berputar di sekitar masalah seperti perbedaan kekuasaan, status, dan tanggung jawab jelas. Generasi yang lebih tua memiliki kontrol lebih besar atas bagaimana masalah apapun akan ditangani dan bagaimana sumber daya akan dibelanjakan.
Generasi muda biasanya tidak memiliki suara dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, manfaat dari setiap keputusan yang dibuat oleh mereka yang berkuasa kemungkinan besar akan menguntungkan mereka. Saran. Kurangnya pemahaman antar individu dapat menimbulkan konflik atau jarak dan bekerja dengan teman baik membuat kita lebih fokus, percaya diri, dan setia pada organisasi. Berikut daftar pustaka. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.